Ide pembentukan satu pasukan khusus pertama kali dipikirkan oleh Panglima Siliwangi Kolonel Alex Everett Kawilarang. Di antara motif yang mendorongnya adalah gencarnya gangguan dari gerombolan dan gerilyawan DITII di Jawa Barat. Bila ditarik lebih jauh ke belakang, gagasan pembentukan pasukan khusus juga telah pernah disampaikan oleh Letkol Slamet Riyadi dalam peristiwa penumpasan pemberontakan RMS tahun 1950. Angkatan Perang Republik saat itu harus mengerahkan pasukan dari Jawa untuk menumpas gerakan tersebut yang dikomandani oleh Slamet Riyadi. Gerakan RMS dilakukan oleh bekas tentara Baret Hijau Kenil dan pasukan TNI benar-benar dibuat kewalahan. Pasukan RMS yang terdiri dari kelompok kecil namun dapat bergerak dengan cepat dan efektif. Pada akhirnya, meski pemberontakan RMS berhasil ditumpas, namun ia memakan korban yang tidak sedikit dari pihak TNI. Hal ini sekaligus mengilhami dirinya untuk membentuk satuan pemukul yang dapat bergerak dengan cepat dan tepat, menghadapi berbagai tantangan dan medan yang berat sekalipun. Namun Letkol Slamet Riyadi tewas dalam salah satu pertempuran di Ambon, tetapi idenya tetap dilanjutkan oleh Alex Everett Kawilarang. Saat itu belum ada perwira pribumi yang menguasai teknik pertempuran komando, sehingga pencarian kandidat pelatih mengerucut pada bekas tentara Knil yang tersebar di banyak tempat. Pilihan akhirnya tertuju pada Muhammad Ijon Jambi, bekas tentara Knil yang telah masuk Islam dan menikah dengan seorang perempuan Sunda. Ia saat itu telah menjadi petani bunga di kawasan Lembang. Sebelum itu, kami baru saja melewati 70 video pertama yang telah kami upload di channel ini. Jika Anda baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk menonton puluhan video sejarah yang telah kami buat sebelumnya, serta menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Ijon Jambi lahir dengan nama Rochus Bernardus Visser pada tahun 1915. Saat Jerman menduduki Belanda pada tahun 40, ia sedang berada di Inggris dan tidak bisa kembali lagi ke Belanda. Ia pun akhirnya bergabung dengan militer Belanda yang sedang mengungsi di Inggris. Selama setahun dalam dinas militer, ia pernah menjadi supir Ratu Wilhelmina dengan pangkat sersan. Ijon Jambi lalu masuk pasukan Belanda kedua sebagai pembawa radio. Ia juga sempat mendapatkan pelatihan komando di Inggris. Pengalaman tempur penting yang ia jalani adalah saat diturunkan menggunakan glider ke Belanda yang sedang diduduki Jerman dalam operasi Market Garden pada bulan September tahun 44. Divisi pasukan kedua Belanda digabungkan bersama Divisi Lintas Udara 82 milik Amerika Serikat. 2 bulan kemudian, Visser tergabung dalam operasi pendaratan amfibi bersama negara sekutu yang lain di Walcheren, kawasan pantai Belanda. Pada tahun 1945, ia mendapatkan promosi letnan dan berkesempatan mengikuti pendidikan para komando di India. Sebelum itu, ia juga pernah mendapatkan pendidikan komando di Skotlandia. Dalam pelatihan ini, ia memperoleh banyak keahlian bertempur, seperti pertarungan dan membunuh dengan tangan kosong hingga penembakan tersembunyi. Setelah pelatihan ini, ia berhasil mendapatkan baret hijau. Ia juga pernah mendapatkan pendidikan dari Special Air Service di Inggris. Ijon Jambi juga memiliki lisensi penerbang dan pertempuran gunung hutan. Dengan berbagai pengalaman tempur yang ia miliki, Ijon Jambi dikirim ke Indonesia pada bulan Maret tahun 46 untuk memukul mundur pasukan Jepang. Meski saat itu sebenarnya Jepang sudah menyerah dan mundur, tetapi Belanda tetap mengirim pasukan terbaik mereka dengan tujuan merebut kembali Indonesia sebagai wilayah koloni Belanda. Ia sempat menjadi pimpinan sekolah penerjun di Jayapura yang saat itu bernama Hollandia. Setahun kemudian pada 1947, sekolah ini dipindahkan ke Cimahi. Ketika itu ia telah berpangkat kapten. Ia sempat kembali ke Belanda dan mengajak istrinya untuk tinggal di Indonesia. Namun istrinya menolak. Ia pun akhirnya memutuskan bercerai dan kembali lagi ke Indonesia. Dalam kurun waktu agresi militer Belanda, sekolah penerjun yang ia pimpin memang menghasilkan banyak penerjun handal. Setelah Perang Revolusi Kemerdekaan Indonesia berakhir, Ijon Jambi memutuskan keluar dari militer. Ia memilih menetap di Lembang, Jawa Barat sebagai rakyat sipil dan hidup di wilayah bekas musuh yang ia hadapi sebelumnya dalam pertempuran. Ada banyak perubahan yang ia lakukan setelah itu. Selain keluar dari dunia militer, ia juga memilih menjadi mu'alaf, mengganti namanya menjadi Muhammad Ijon Jambi, dan menikah dengan perempuan Sunda bernama Suyatni. Pada tahun 51,
Ia didatangi seorang prajurit intelijen, Aloysius Sugiarto, dan diminta untuk menjadi instruktur komando di pendidikan CIC 2 di Cilandak, Bogor. Meski sempat menolak tawaran ini, ia akhirnya setuju menjadi pelatih dengan tetap berstatus sebagai sipil. Pada tanggal 1 April tahun 52, atas perintah Menteri Pertahanan saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, status militer Ijon Jambi diaktifkan kembali dengan pangkat Mayor Infanteri. Ia bertugas melatih kader dari perwira dan bintara untuk membentuk pasukan khusus. Pada tanggal 16 April tahun 52, dibentuklah pasukan khusus Kesatuan Komando atau KESKO Teritorium 3 Siliwangi. Pasukan ini berada di bawah komando Mayor Ijon Jambi. Tanggal inilah yang hingga saat ini diperingati sebagai Hari Jadi Kopassus. 1 tahun kemudian, karena kebutuhan pada fasilitas dan sarana yang lebih baik, kendali KESKO 3 diambil alih langsung oleh Komando Markas Besar Angkatan Darat. Namanya pun diganti menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat. Pada 25 Juli 1955, nama satuan ini kembali diganti menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Kiprah Ijon Jambi dalam melatih dan memimpin resimen pasukan khusus tidak selamanya berjalan mulus. Banyak sentimen negatif yang diarahkan kepadanya karena statusnya sebagai bekas tentara Belanda. Banyak yang khawatir ia adalah mata-mata Belanda di tubuh Angkatan Darat, hingga memintanya untuk diganti atau peranannya dikurangi. Bahkan inisial dari namanya MID sering dikaitkan dengan Dinas Intelijen Militer Belanda yang juga memiliki inisial yang sama. Pada tahun 56, Ijon Jambi diganti oleh Mayor R.I. Jailani dari Divisi Siliwangi. Sedangkan dirinya ditawari jabatan baru yang jauh dari dunia pelatihan pasukan, yaitu menjadi Koordinator Staf Pendidikan di Inspektorat Pendidikan dan Latihan atau Kobang Diklat. Namun ia menolak dan memilih mengajukan pensiun. Setelah itu ia sempat menjadi kepala perkebunan di sebuah kebun asing yang telah dinasionalisasi. Ijon Jambi tutup usia pada tanggal 1 April tahun 1977 di Rumah Sakit Panti Rapih dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Yogyakarta. Meski dikenal sebagai salah satu pendiri Kopassus, tidak ada upacara militer atau salvo dalam pemakaman Ijon Jambi. Selain nama barunya yang terdengar tidak terlalu akrab di telinga banyak orang Indonesia, masa lalu Ijon Jambi selama aktif dalam Komando Kesatuan Khusus memang amat terselubung dan tidak banyak didengar. Namanya sempat viral kembali pada tahun 2013 sehubungan dengan penembakan lapas Jebongan oleh beberapa anggota Kopassus. Beberapa anggota Kopassus juga sempat melakukan ziarah ke makamnya di Yogyakarta.